Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh para sedulur dimanapun berada. Kembali lagi, tempat di mana tabir gaib dibuka dan rahasia yang tersembunyi terungkap perlahan. Hari ini kita akan menyelami sebuah ramalan yang bikin merinding. Datang dari fakta mengejutkan. Ramalan Hart Gumai ungkap peran besar Luhut Binsar Panjaitan di tahun 2026. Mari kita buka tirai misteri ini. Dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan izin dari para leluhur, serta penjaga alam. Rahayu Sagung Dumadi, mugi tansah pinaringan, pitedahlan pangayomaning Gusti. Kepada semua yang menonton tayangan ini, semoga diberi keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya dunia maupun gaib, serta senantiasa berada dalam lindungan para leluhur dan penjaga alam semesta. Rahayu, 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 wilujeng sumping, wilujeng rawuh. Mari kita tapaki cerita ini dengan penuh kewaspadaan dan rasa hormat kepada dimensi yang tak kasat mata. Sholawat dan salam mari kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita masuk ke ceritanya. Tahun 2026 disebut-sebut sebagai tahun penuh gejolak. Banyak perubahan besar yang tak terlihat oleh mata biasa. Namun, menurut penglihatan batin, semuanya sudah mulai bergerak sejak sekarang. Salah satu nama yang kembali muncul dalam penglihatan gaib adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dalam sebuah ramalan yang membuat publik terdiam, Hart Gumai mengungkap bahwa sosok Luhut tidak benar-benar pergi dari panggung kekuasaan. Meski terlihat lebih tenang di permukaan, secara energi dan peran spiritual politik, ia justru berada di titik yang sangat kuat. Hart Gumai melihat bayangan besar di belakang layar. Sosok yang tidak selalu tampil, namun menjadi penentu arah. Dalam penglihatannya, Luhut digambarkan seperti poros, tempat banyak keputusan penting berputar. Bukan sebagai pemimpin formal, melainkan penjaga keseimbangan di tengah situasi nasional yang mulai tidak stabil. Tahun 2026 digambarkan sebagai masa di mana banyak tokoh naik dengan cepat, banyak pula yang jatuh tanpa diduga. Konflik kepentingan semakin tajam. Tekanan ekonomi dan geopolitik makin terasa. Di tengah kondisi itu, Hart Gumai merasakan energi tua yang kuat, penuh pengalaman dan strategi. Energi ini melekat pada sosok Luhut. Ia disebut berperan sebagai penenang badai, sekaligus pengendali arah agar kekacauan tidak melebar. Namun, ramalan ini juga membawa peringatan Hart Gumai melihat bahwa setiap keputusan besar di 2026 memiliki konsekuensi berat. Salah langkah sedikit saja, dampaknya bisa panjang dan berantai. Oleh karena itu, peran Luhut disebut bukan sekadar membantu, melainkan menentukan titik aman atau berbahaya bagi masa depan bangsa. Yang paling mengejutkan, dalam penglihatan gaib tersebut, Hart Gumai melihat simbol api dan bayangan. Api melambangkan konflik dan tekanan, sementara bayangan melambangkan kekuatan yang bekerja tanpa terlihat. Dan di antara simbol itu, nama Luhut kembali muncul dengan sangat jelas. Apakah ini pertanda bahwa Luhut masih menjadi sosok kunci, atau justru memegang peran rahasia yang belum terungkap ke publik? Atau ada keputusan besar di 2026 yang hanya bisa diselesaikan olehnya? Hart Gumai menutup ramalannya dengan kalimat yang membuat merinding. Tahun 2026 bukan tentang siapa yang terlihat paling kuat, tapi siapa yang mampu mengendalikan keadaan tanpa banyak bicara. Dan menurut penglihatan itu, nama Luhut Binsar Panjaitan kembali berdiri di titik tersebut. Namun cerita tidak berhenti sampai di situ. Dalam lanjutan penglihatannya, Hart Gumai mengaku melihat perubahan energi besar yang terjadi setelah pertengahan tahun 2026. Ia menggambarkannya seperti papan catur raksasa, di mana bidak-bidak utama mulai bergerak lebih cepat dari biasanya. Beberapa bergerak maju tanpa perhitungan, sementara satu sosok justru tetap diam, namun memegang kendali.
Sosok itu kembali mengarah pada Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Hartgumai, tahun 2026 bukan tentang jabatan atau posisi resmi, melainkan tentang pengaruh dan kepercayaan. Ia melihat banyak tokoh baru muncul dengan ambisi besar, tetapi tidak semuanya siap menghadapi tekanan batin dan konsekuensi besar. Disinilah peran Luhut disebut semakin krusial, bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai penjaga stabilitas ketika keadaan hampir runtuh. Dalam penglihatan lainnya, Hartgumai melihat 3 simbol utama. 1. Jalan bercabang 3, melambangkan pilihan besar yang harus diambil bangsa ini. 2. Bayangan hitam yang mendekat, tanda konflik kepentingan dan gesekan elit. 3. Cahaya redup dari kejauhan, simbol harapan yang hanya bisa dijaga oleh mereka yang berpengalaman. Dan anehnya, cahaya redup itu selalu berada di belakang sosok yang tidak banyak bicara. Hartgumai juga merasakan adanya tekanan batin yang berat di sekitar energi Luhut. Bukan tekanan dari luar, melainkan beban tanggung jawab yang besar. Seolah ada keputusan yang harus diambil, keputusan yang tidak akan menyenangkan semua pihak, namun dianggap perlu demi mencegah dampak yang lebih besar. Ia menyebut tahun 2026 akan menjadi tahun banyak rahasia lama mulai terkuak. Kepercayaan publik diuji, kesabaran para pemimpin dipertaruhkan, dan di tengah semua itu, Luhut digambarkan seperti penjaga gerbang orang yang tahu kapan harus membuka jalan dan kapan harus menutupnya rapat-rapat. Yang membuat bulu kuduk merinding, Hartgumai mengaku melihat jam pasir hampir habis. Ini bukan pertanda akhir, melainkan tanda bahwa waktu untuk bertindak sangat sempit. Setiap keputusan yang ditunda bisa berubah menjadi masalah besar di kemudian hari. Ia pun kembali menegaskan, tidak semua orang yang terlihat tenang sebenarnya aman. Ada yang tenang karena sudah siap menghadapi badai. Dan menurut penglihatan batin tersebut, Luhut Binsar Panjaitan adalah salah satu dari sedikit sosok yang sudah melihat badai itu, jauh sebelum 2026 tiba. Apakah ramalan ini akan terbukti? Atau justru menjadi peringatan agar bangsa ini lebih waspada? Satu hal yang pasti, tahun 2026 bukan tahun biasa, dan peran besar seringkali dimainkan oleh mereka yang tak banyak terlihat. Seiring berjalannya waktu dalam penglihatan Hartgumai, suasana 2026 digambarkan semakin sunyi namun penuh tekanan. Bukan sunyi karena damai, melainkan sunyi sebelum sesuatu yang besar terjadi. Ia menyebut ada momen tertentu di mana banyak pihak memilih diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tak berani bersuara. Di fase inilah, peran Luhut kembali terasa. Hartgumai melihat bahwa sosok ini berada di titik di mana nasihat lebih didengar daripada perintah. Ia tidak tampil di depan kamera, tidak banyak pernyataan keras, namun justru menjadi tempat rujukan ketika keadaan mulai rumit. Dalam penglihatannya, banyak keputusan besar yang lahir dari ruang-ruang tertutup melalui diskusi panjang dan pertimbangan matang. Tahun 2026 juga digambarkan sebagai masa ujian kesabaran. Beberapa kebijakan menimbulkan pro dan kontra, sebagian memicu kegaduhan, sebagian lagi memicu kekhawatiran. Namun, Hartgumai melihat satu pola yang sama. Setiap kali situasi mendekati titik panas, selalu ada upaya untuk menarik kembali ke titik tengah. Dan energi itu kembali mengarah pada Luhut. Bukan sebagai tokoh yang menguasai keadaan, melainkan sebagai penyeimbang. Seseorang yang tahu kapan harus menahan dan kapan harus melepas. Dalam penglihatan batinnya, Hartgumai menggambarkan sosok ini seperti penjaga kompas. Arahnya mungkin tak selalu disukai, tapi dibutuhkan agar perjalanan tidak tersesat. Ia juga menekankan bahwa tahun 2026 bukan tentang satu orang, melainkan tentang rantai peran. Namun, dalam setiap rantai selalu ada satu mata yang paling kuat. Jika mata itu rapuh, semuanya bisa terlepas. Dan menurut penglihatan tersebut, mata yang diuji paling berat justru adalah mereka yang berpengalaman. Menjelang akhir penglihatannya,
Hart Gumai merasakan energi yang lebih tenang, namun bukan berarti ancaman hilang. Justru ia melihat fase penentuan, di mana arah bangsa mulai terlihat jelas. Apakah menuju kestabilan jangka panjang, atau hanya tenang sementara sebelum guncangan berikutnya? Ia menutup penglihatannya dengan pesan yang sederhana, namun dalam. Tidak semua peran harus terlihat. Ada yang bekerja dalam senyap, tapi dampaknya terasa bertahun-tahun. Dan di tahun 2026, menurut ramalan itu, peran senyap justru menjadi yang paling menentukan. Cerita ini pun meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah publik akan menyadari peran tersebut saat semuanya telah berlalu? Atau baru memahami setelah waktu membuktikannya? Yang jelas, 2026 adalah tahun ujian, dan hanya mereka yang kuat secara batin yang mampu bertahan di pusat pusaran. Namun, di balik ketenangan itu, Hart Gumai merasakan satu pesan penting. Tahun 2026 bukan tentang sorotan, melainkan tentang ketepatan langkah. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, sementara keputusan senyap justru menentukan arah. Ia melihat bahwa peran Luhut tidak selalu dipahami saat itu juga. Banyak yang baru menyadari setelah keadaan kembali stabil. Sosok yang bekerja tanpa banyak bicara, namun meninggalkan jejak kuat. Ramalan itu pun ditutup dengan satu kesimpulan. Yang bertahan bukan yang paling keras, tapi yang paling siap. Dan di tahun 2026, kesiapan itulah yang menjadi kunci segalanya. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab semua ramalan. Tahun 2026 akan berlalu, namun jejak keputusan yang diambil akan terus terasa. Ada peran yang tak disorot, ada langkah yang tak diumumkan, namun dampaknya nyata. Seperti yang tersirat dalam penglihatan itu, yang paling berpengaruh bukan yang paling terlihat. Dan ketika semuanya terungkap, barulah publik memahami mengapa peran senyap justru menjadi yang paling menentukan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru. Rahayu, Rahayu, Rahayu.